9.15 kita mulai ya, Mbak.
Oke, selamat malam Mbak. Mbak Santi, Mbak Riri, bisa dengar suara saya kan Mbak? Halo, halo Mbak. Halo, halo, Mbak. Halo, halo Mbak. Halo, halo Mbak Riri, Mbak Santi. Halo, halo, halo Mbak. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo Mbak. Halo, halo. Oh, oke, kita mulai saja ya Mbak ya. Mbak Riri, halo Mbak, bisa dengar suara saya Mbak? Mbak, Mbak Riri. Oke, Mbak. Oke deh, kayaknya sepertinya Mbak Santi ini Mbak Riri lagi meninggalkan ini kelasnya. Entah mungkin ada kepentingan ya Mbak ya. Mbak Santi, kita mulai saja ya. Ini pelajarannya berhubung juga sudah lewat dari 15 menit. And then sebelum 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perusahaan dan badan usaha. Nah, di situ kita sudah membahas tentang badan usaha milik negara sama badan usaha milik swasta. Namun sebelumnya itu saya mau nanya nih sama Mbak Santi. Mbak Santi masih ingat nggak perbedaannya perusahaan sama badan usaha? Apa sih Mbak yang membedakan perusahaan sama badan usaha? Gitu. Kan dua organisasi ini atau dua kelompok ini adalah dua organisasi yang berbeda. Nah, jadi saya mau nanya nih spesifiknya perbedaan antara yang kedua ini apa gitu. Ayo dulu Mbak dijawab. Selamat datang Mbak Ayu ya. Nah, Mbaknya terbalik di sini. Badan usaha itu lembaganya, bukan lembaga itu badan usahanya, Mbak ya. Terbalik ya Mbak ya, Mbak Santi ya. Badan usaha yang lembaga, bukan lembaga yang menjadi badan usaha. Ya.
Sementara perusahaan itu adalah tempat-tempat sementara badan sementara perusahaan itu adalah di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi, ya. Ya, jangan terbalik ya Mbak ya. Nanti kalau misalnya ada soal, jangan terbalik. Tuh. Iya, selamat datang ya Mbak. Selamat datang kembali ya Mbak Santi ya. Nah, jadi nih, saya mau tanya nih. Iya, mengulang dulu ya Mbak ya. Karena ini kan materi kita hari ini adalah sambungan dari materi kita yang kemarin. Jadi, saya ingin teman-temannya semua, Mbak-mbak semuanya itu flashback lagi gitu, mengingat kembali pelajaran yang lalu gitu. Oke. Nah, jadi kemarin kita juga sudah berbicara tentang yang namanya badan usaha milik negara sama badan usaha milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah sama badan usaha milik swasta. Nah, jadi saya mau tanya nih sama perbedaannya badan usaha milik negara sama badan usaha milik daerah itu sama nggak, Mbak? Iya, selamat malam Mbak Ana. Iya, pengelolanya yang beda. Pengelolaannya seperti apa Mbak Riri? Coba perbedaannya di mana? Ayo. Kalau negara pemerintah. Pemerintah di sini pemerintah yang mana, Mbak? Kan di sini kan ada pemerintahnya itu yang banyak itu situ jenis-jenis pemerintah. Nah, coba. Pemerintah. Nah, jadi perbedaannya di sini, Mbak. Badan usaha milik negara sama badan usaha milik daerah itu adalah pengelolanya itu sama. Apanya itu di bawah naungan yang sama, di bawah naungan dari kementerian apa yang kemarin saya bilang, Mbak? Di bawah naungan kementerian apa? Ada yang masih ingat? Di bawah naungan kementerian apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Di bawah kementerian apa? Ayo, BUMN itu badan usaha milik negara. Ayo. Di bawah kementerian badan usaha milik negara. Benar sekali ya Mbak Ayu sama Mbak Santi ya. Jadi badan usaha milik daerah sama pun badan usaha milik negara itu adalah sama-sama di bawah naungan dari kementerian badan usaha milik negara. Cuman yang membedakan adalah kalau BUMN itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Namun kalau badan usaha milik daerah itu iya kementerian BUMN-nya Mbak Riri ya. Namun badan usaha milik daerah itu ditangani oleh pemerintah daerah. Namun pada hakikatnya merupakan sama-sama usaha milik daerah. Ya. Jadi perbedaan BUMN sama BUMD itu hanya dalam bentuk pengelolaannya saja. Namun sama-sama pada milik negara, ya. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih, kita flashback lagi ya sebelum kita masuk lagi. Nah, jadi ada yang bisa kasih contoh nggak? Badan usaha milik negara itu apa aja contohnya? Badan usaha milik negara itu contohnya apa aja? PLN, ada lagi? Iya, KAI, iya. Oke, masih ingat berarti ya? Pertamina, ya. Jadi kalau untuk perusahaan milik daerah itu yang contohnya apa aja coba? Perusahaan milik daerah. Iya, Bank Jabar, iya. Nah, biasanya Bank Jatim, iya. Oke. Jadi masih ingat ya? Dan kawan-kawannya, iya. Jadi kalau begitu ini mbak-mbaknya masih ingat semua ini kayaknya. Terus kalau begitu badan usaha milik swasta apa Mbak? Ayo, badan usaha milik swasta itu apa?
Ah, iya, terus oke. Ayo, ada yang ngasih PT Indofood ya. Itu contoh ya. Terus saya mau tanya ini, badan usaha milik swasta itu pengertiannya apa? Ada yang masih ingat? Badan usaha milik swasta pengertiannya apa? Nah, kalau badan usaha milik swasta itu asetnya itu dimiliki sama siapa? Asetnya badan usaha itu dimiliki oleh siapa? Oke, iya. Bisa nggak kalau yang namanya badan usaha milik swasta itu bisa nggak asetnya itu dimiliki oleh perseorangan atau beberapa orang? Biasanya perorangan atau beberapa orang? Nah, perseorangan atau beberapa orang. Jadi dua-duanya bisa ya, bisa perseorangan, bisa beberapa orang. Nah, gitu. Jadi contohnya tadi seperti PT Indofood, PT apalagi Sampurna dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mau nanya lagi nih. Masih ingat kan apa itu peruri? Peruri, masih ingat kan? Peruri itu apa? Peruri. Peruri masih ingat, Mbak? Peruri. Perusahaan percetakan uang Indonesia. Nah, jadi perusahaan percetakan uang Indonesia. Ya, selamat datang, Mbak. Nah, peruri itu masuk ke mana itu ya, Mbak ya? Peruri masuk ke mana? Ada yang masih ingat? Ayo, masih ingat enggak? Peruri masuk ke mana? Perusahaan milik negara. Iya, perusahaan milik negara. Nah, seperti yang kita bahas kemarin kan, perusahaan milik negara itu kan ada bermacam-macam juga, Mbak. Ada yang namanya Perjan, ada yang namanya apalagi? Perum, ada lagi yang namanya apalagi, masih ingat enggak? Nah, ada yang namanya Perjan, Perum, terus apalagi? Ada yang namanya kemarin kan badan usaha milik negara itu ada juga pembagiannya, kita kenal ada yang namanya Perjan, perseroan, ada juga yang namanya satu lagi apa? Perum. Nah, jadi mau saya tanya ini, peruri itu masuk ke mana sih gitu? Apakah dia masuk ke Perjan? Apakah dia masuk ke perseroan? Ataukah masuk ke dalam Perum? Perjan kah? Perseroan kah? Atau Perum? Perum, benar sekali Mbak Riri ya. Jadi yang namanya peruri itu masuk ke dalam Perum atau perusahaan umum. Nah, kalau begitu bagaimana dengan PT KAI? Ada yang masih ingat PT KAI? Itu masuk ke mana? Persero, Perca. Mbak Santi bilangnya Perca. Nah, tapi perlu kita kembali lagi ke pembahasan kita minggu yang lalu, Mbak, gitu kan? Karena kebijakan pemerintah
Nah, kebijakan pemerintah saat ini baru-baru ini perja itu tidak ada lagi, Mbak, gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulunya itu termasuk ke dalam perja itu diubah kembali menjadi ke dalam bentuk perseroan gitu. Jadi sekarang itu perja nggak ada lagi di Indonesia, tapi sebelum-sebelumnya sih masih ada, dan itu masuk ke dalam perusahaan umum, badan usaha milik negara. Nah, tapi karena kebijakan-kebijakan tertentu karena kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka perja itu ditiadakan kembali, sudah ditiadakan, sehingga perusahaan-perusahaan yang dulunya berbentuk perusahaan jawatan itu diubah menjadi perseroan seperti itu, Mbak. Oke? Nah, jadi 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang badan usaha milik negara, sama jenis-jenisnya juga apa, contoh-contohnya juga apa, kita sudah belajar. Kemudian juga badan usaha milik daerah juga kita sudah belajar. Kemudian badan usaha milik swasta juga kita sudah belajar. Nah, kalau begitu nah, itu kan kita udah bahas lagi kita sudah kan bahas yang 3 minggu yang lalu, Mbak Riri ya. Nah, jadi baca lagi slide-nya ya, Mbak ya, jangan malas, baca lagi slide-nya. Iya, kan udah upload kan, silakan dibaca lagi. Oke? Nah, jadi kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita yang baru. Sebenarnya sih bukan yang baru ya, ini sambungan dari pokok bahasan kita yang beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang namanya koperasi. Nah, koperasi ini termasuk ke dalam badan usaha. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang koperasi. Yang pertama kita akan pahami itu adalah koperasi. Nah, koperasi itu ada yang tahu nggak berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu nggak itu bahasa aslinya ada yang tahu nggak bahasa aslinya itu apa? Koperasi. Bahasa aslinya apa sih gitu? Ada tahu nggak? Oke. Kalau nggak ada, nah koperasi itu berasal dari kata kooperatif. Nah, dia berasal dari kata kooperatif. Nah, kalian belajar bahasa Inggris kan sama Mr. Enrico kan? Nah, kooperatif itu artinya apa? Ayo, yang belajar bahasa Inggris sama Mr. Enrico, kooperatif itu apa? Ada yang tahu nggak? Kooperatif itu artinya apa? Kooperatif itu nanti ditanya ya sama Mr. Enrico, Mr. kooperatif itu artinya apa sih gitu, nanti ditanya ya. Jadi saya ulangi lagi, koperasi itu berasal dari kata kooperatif yang artinya adalah usaha bersama atau bekerja sama. Nah, jadi koperasi itu berasal dari kata kooperatif atau yang artinya adalah usaha bersama atau bekerja sama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Ini digaris bawahi, prinsip kekeluargaan. Jadi di sini koperasi itu asasnya adalah prinsip kekeluargaan. Jadi di sini maksudnya prinsip kekeluargaan itu ada yang tahu nggak? Kenapa sih itu dikatakan prinsip kekeluargaan gitu? Kenapa sih sepertinya beda gitu kan? Sementara di BUMN, di BUMD, di BUMS itu nggak ada disinggung tentang prinsip kekeluargaan. Loh, kenapa perusahaan itu koperasi itu beda sendiri, dia memiliki prinsip kekeluargaan? Kenapa gitu? Ada yang tahu alasannya apa?
Ada yang tahu? Coba dulu. Ayo. Kenapa dia memakai prinsip kekeluargaan gitu? Karena dibentuk. Oke. Ada lagi? Coba dulu Mbak ini deh. Saya tunjuk deh Mbak Ana. Mbak Ana. Ayo Mbak, jawab Mbak. Kenapa itu dikatakan prinsip kekeluargaan? Ayo Mbak. Atau yang lain yang mau ngasih pendapat juga boleh deh. Nah, Badan Hukum dan Kekeluargaan. Nah, pertanyaan saya dikasih lagi nih. Nah, pertanyaannya saya nggak terjawab nih Mbak Ana. Nah, coba yang lain. Ada yang tahu lagi? Yuk, coba dulu. Ada yang mau ngasih pendapat juga? Silakan, dipersilahkan. Kenapa sih koperasi itu memakai prinsip kekeluargaan? Apa spesialnya gitu? Iya, benar ya Mbak ya, Mbak Ana, karena mengutamakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Benar sekali. Karena tujuan utama koperasi itu adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat umum dan masyarakat pada umumnya. Iya Mbak ya, nggak apa-apa Mbak. Nah, benar ya jawabannya Mbak Ana tadi, saya ulangi lagi. Karena pada hakikatnya koperasi itu memiliki tujuan untuk mensejahterakan, sekali lagi, mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi tujuan koperasi itu adalah terlebih dahulu untuk mensejahterakan anggotanya, kemudian masyarakat, seperti itu. Nah, dapat ya di situ ya. Jadi kita lihat lagi. Nah, tujuan apa sih yang menjadi tujuan koperasi itu? Nah, tujuan koperasi itu adalah membangun dan memajukan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya. Sekali lagi, ini sudah disinggung lagi di sini ya. Kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Maksudnya Mbak Riri apa ya Mbak ya, makmur? Nah, jadi tujuan koperasi di sini, maaf ya tercoret. Nah, jadi tujuan koperasi di sini boleh kita garis bawahi adalah kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadi tujuan utama koperasi gitu. Ya, oke.
Jadi sekali lagi, koperasi itu tidak termasuk ke dalam yang namanya perusahaan, tapi koperasi itu adalah tergolong pada badan usaha. Tuh. Jadi jangan salah ya. Koperasi adalah bagian dari badan usaha, bukan perusahaan. Nah, jadi di sini ada yang namanya prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 3 Pasal 5. Nah, isinya apa, Bu? Nah, isinya ada di sini. Di sini dikatakan keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, artinya tidak ada paksaan gitu. Siapapun bisa menjadi anggota dari koperasi, itu maksudnya ya. Terus yang kedua, pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis dengan kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Nah, jadi di sini maksudnya koperasi dilaksanakan secara demokratis. Artinya di sini segala sesuatu keputusan itu berasal dari anggota dan untuk anggota dengan kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Nah, jadi yang namanya keputusan itu tidak boleh hanya diputuskan oleh beberapa orang atau hanya sepihak saja. Namun segala sesuatu keputusan yang akan mereka ambil harus dimusyawarahkan di rapat anggota. Sekali lagi, segala keputusan yang akan diambil harus dimusyawarahkan di rapat anggota. Kenapa, Bu? Karena yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi itu adalah rapat anggota. Jadi berbeda dengan perusahaan ya. Perusahaan itu kan keputusannya itu kan diputuskan oleh dewan direksi. Nah, jadi hanya mungkin hanya atasan-atasan saja yang rapat, yang bermusyawarah untuk memutuskan seperti keputusan yang akan sebuah perusahaan ambil. Nah, jadi di sini posisinya berbeda dengan koperasi, gitu kan? Semua keputusan yang harus kita ambil itu harus dirapatkan bersama-sama, gitu. Tidak ada perkecualian. Jadi keputusan itu benar-benar menjadi keputusan bersama, gitu. Makanya di sini dikatakan kekuasaan tertinggi itu adalah dimiliki oleh rapat anggota, bukan ketua atau dewan direksi, gitu. Jadi yang ketiga apalagi, Bu? Nah, yang ketiga itu pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. Nah, jadi seperti ini pembagian balas jasanya. Nah, gini. Jadi semakin besar modal yang kita tanamkan di dalam perusahaan, di dalam koperasi itu, maka balas jasa kita pun akan semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika makin sedikit modal yang kita tanamkan, jadi balas jasa kita pun akan semakin sedikit. Jadi tergantung berapa banyak kita menanamkan modal kita di dalam koperasi itu, gitu. Jadi di sini lagi dikatakan pembagian SHU. Ada yang tahu SHU itu apa? SHU itu apa? Ada yang tahu SHU? Ayo. SHU apa yuk? Sisa hasil usaha. Benar sekali ya, Mbak ya. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi pertama sebelum ini, katanya kalau semakin tinggi, semakin banyak modal yang kita tanam, maka balas jasa kita pun akan semakin banyak. Namun semakin sedikit modal yang kita tanamkan, maka balas jasa kita pun akan semakin sedikit. Nah, di sini itu juga dikatakan di bagian yang keempat itu dikatakan pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Nah, sama seperti yang tadi, yang ketiga tadi, gitu. Nah, jadi koperasi itu juga berajaskan atas ajas kemandirian, artinya gitu. Mereka mandiri. Mereka menjalankan usahanya sendiri tanpa dicampur tangani oleh pihak-pihak lain, gitu. Nah, jadi di sini lagi
Iya, jadi kan modalnya koperasi itu kan nanti kita akan berbicara ya Mbak ya, modalnya itu dari mana gitu. Kenapa sih bisa dikatakan itu koperasi itu berlandaskan atas ajas kemandirian? Dan kita lihat dia dan kenapa bisa dikatakan seperti itu. Nanti dari modalnya kita bisa melihat apa yang menyebabkan itu seperti itu gitu. Nanti ya slide selanjutnya. Nah, jadi yang ke selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 juga tahun 1992 tadi, di sini juga prinsipnya itu adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sama seperti tujuan yang tadi, tujuan koperasi tadi, yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah yang menjadi tujuan utama dari sebuah koperasi. Nah, jadi ini lagi yang selanjutnya, sebagai sokong guru memperkokoh perekonomian nasional. Nah, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak Bapak Koperasi Indonesia siapa? Ada yang tahu nggak Bapak Koperasi Indonesia siapa? Bapak Koperasi Indonesia siapa? Bung Hatta, benar sekali ya Mbak Eka ya, benar sekali. Bung Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia, itu jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya itu adalah untuk mewujudkan usaha bersama perekonomian nasional berdasarkan atas ajas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sama tetap ya, tetap mereka berdasarkan atas ajas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi ya, artinya dari anggota untuk anggota, dari anggota dan untuk anggota, seperti itu. Oke, selanjutnya nah, apalagi nih Bu. Nah, jadi di sini ada yang namanya manfaat koperasi. Apa sih yang menjadi manfaat koperasi Bu? Nah, manfaat koperasi yang pertama itu adalah membantu mengembangkan perekonomian nasional berdasar atas ajas kekeluargaan. Nah, sekali lagi ini adalah penekanan yang sangat sering-sering dikatakan yang sangat sering disinggung di dalam koperasi. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya koperasi itu berasaskan kekeluargaan. Makanya jangan sampai lupa koperasi itu, ingat saja berarti berdasarkan ajas atas ajas kekeluargaan. Ini jangan sampai lupa. Nah, gitu. Yang kedua, ada yang namanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. Tuh. Kemudian, membantu masyarakat umum untuk membina dan mengembangkan potensi ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhannya lebih mudah dan lengkap. Tuh. Oke. Nah, jadi di sini Mbak Riri masih dengar Mbak? Nah, Mbak Riri tadi, kenapa dikatakan prinsip ekonomi itu adalah salah satu prinsipnya itu adalah kemandirian. Halo, Mbak Riri, dengar Mbak? Mbak Riri. Mbak Riri. Ya, tadi kan dikatakan ada tadi kan yang mengatakan tadi kan salah satu prinsip koperasi itu adalah kemandirian. Nah, Mbak Riri tadi bilang kan Mbak Eka nggak boleh gitu dong Mbak. Nah, tadi kan Mbak bilang kan itu dikatakan mandiri karena modalnya berasal dari diri sendiri. Benar sekali Mbak, karena memang modal dari koperasi itu adalah dari anggota itu sendiri gitu, nggak ada ini Mbak, masih masuk dalam modal koperasi Mbak Ayu ya. Nah, jadi
Jadi memang modal koperasi itu adalah hanya dari anggota, nggak ada dari luar, nggak ada gitu. Jadi itulah kenapa dikatakan koperasi itu memiliki prinsip kemandirian. Nah, jadi jenis-jenis modal koperasi itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, beda ketiganya apa sih Bu? Nah, beda ketiganya kita lihat satu persatu ya. Nah, dikatakan di sini simpanan pokok yaitu simpanan yang berasal dari anggota koperasi dan dibayar ketika masuk menjadi anggota. Nah, jadi ketika kita mendaftar Nah, jadi ketika kita mendaftar menjadi anggota koperasi, kita akan membayarkan sejumlah uang. Nah, sejumlah uang inilah yang akan menjadi simpanan pokok. Nah, besar simpanan pokok sama dan dibayar hanya satu kali selama menjadi anggota. Nah, jadi di sini sekali lagi ya, besar simpanan pokok sama dan dibayar hanya sekali selama menjadi anggota. Nah, jadi katanya seperti yang tadi bilangnya, di situ kita mendaftar, disitulah kita membayar yang namanya simpanan pokok, dan itu hanya terjadi dan hanya kita bayarkan hanya sekali selama menjadi anggota. Nah, kalau begitu yang kedua apa Bu? Simpanan wajib. Nah, simpanan wajib itu apa Bu? Nah, simpanan wajib itu adalah simpanan yang besarnya sama untuk tiap-tiap anggota dan dibayar setiap bulan. Ya, seperti itu Mbak Berayu ya. Simpanan pokok itu sama juga kita bisa juga kita katakan sebagai uang pendaftaran gitu ya. Jadi simpanan wajib itu bisa juga sebagai setoran tiap bulan ya. Mungkin bahasa gampang diingatnya memang setoran Bu, setoran setiap bulan. Namun di sini kan koperasi dikatakan itu adalah sebagai simpanan wajib. Simpanan wajib itu artinya dibayarkan setiap bulan. Nah, selain itu apalagi Bu jenis simpanannya Bu? Nah, jenis simpanan yang selanjutnya adalah ada yang namanya simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela itu apa sih Bu? Nah, simpanan yang jumlah dan waktu penyimpanannya tidak ditentukan. Nah, jadi kamu mbak-mbaknya semuanya bisa berapa aja pun mau disimpan terserah, dan jangka waktunya jangka waktu penyimpanannya juga tidak ditentukan. Ya, benar sekali seperti tabungan, seperti itu. Ya. Oke? Oke kan? Oke. Jadi saya mau tanya lagi nih, ada yang masih ingat nggak koperasi itu artinya apa? Bentar ya Mbak ya. Koperasi. Koperasi artinya apa? Berasal dari kata apa tadi? Koperasi. Ayo, masih ingat nggak? Kooperatif, yang artinya apa? Yang artinya kooperatif, yang artinya badan usaha bersama atau usaha bersama gitu. Jadi tadi simpanan modalnya koperasi itu ada berapa? Ada 3 macam kan? Ada yang namanya simpanan pokok, ada yang namanya simpanan pokok, terus ada yang namanya simpanan wajib, dan ada yang namanya simpanan sukarela. Jangan sampai lupa. Nah, oke. Mbak Ayu mau nanya apa Mbak? Ayo Mbak Ayu. Alah. Mbak Ayu bisa aja deh. Ya udah deh. Nanti kalau ingat tanya lagi Mbak ya. Oke. Nah, simpanan pokok itu akan dibayarkan kembali ketika mbaknya itu keluar menjadi anggota. Ketika mbak menjadi keluar dari keanggotaan koperasi tersebut, itu bisa mbak ambil gitu. Oke. Selanjutnya badan usaha menurut badan hukumnya. Nah, di sini juga
Aduh, ini A ya Mbak ya, bukan C ya. Pengertian. Nah, jadi yang selanjutnya kita masuk kepada badan usaha menurut badan hukumnya. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang akan kita bahas kembali. Nah, jadi yang pertama itu yang akan kita bicarakan adalah mengenai perusahaan perseorangan. Nah, atau PO, lebih sering kita kenal dengan PO. Nah, perusahaan perseorangan itu apa? Nah, perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang seluruh permodalannya menjadi tanggung jawab perseorangan. Jadi, modal usaha itu adalah berasal dari seseorang dan menjadi tanggung jawab dari satu orang saja. Nah, pemilik berhak dan berkewajiban mengelola semua aset dan pinjaman atau utang yang ada, sehingga kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan tidak terpisah, dan tanggung jawab pemilik tidak terbatas atas semua utang perusahaan. Sekali lagi, katanya kalau perusahaan perseorangan itu antara kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan itu tidak terpisah, artinya itu satu, karena yang memiliki perusahaan itu adalah hanya satu orang dan modalnya itu berasal dari satu orang dan menjadi tanggung jawab satu orang gitu. Jadi diingat ya, perusahaan perseorangan itu modalnya atau asetnya berasal dari satu orang, sehingga kewajiban dari perusahaan itu menjadi tanggung jawab seorang, dan kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan menjadi tidak terpisah, artinya satu gitu. Oke? Jangan lupa, perseorangan itu artinya kekayaan antara pemilik dan perusahaan itu tidak terpisah atau sama gitu, dan modalnya hanya dimiliki oleh satu orang dan segala tanggung jawab menjadi tanggung jawab seorang saja gitu. Nah, kebaikannya apa? Nah, kebaikannya kita lihat satu persatu. Nah, kebaikannya yang pertama, cara mendirikannya mudah dan sederhana serta tidak memerlukan modal yang besar. Tetapi perusahaan perseorangan tidak selalu merupakan perusahaan kecil atau menengah. Banyak juga yang menjadi perusahaan besar. Nah, kemudian semua keuntungan hasil usaha dapat dikuasai sendiri oleh pemilik perusahaan, sehingga tidak perlu ada yang namanya pembagian sisa hasil usaha dan lain sebagainya, laba atau lain sebagainya. Kemudian, pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan cepat. Nah, kemudian pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan atas kepercayaan dimiliki oleh perusahaan. Rahasia perusahaan terjamin. Nah, itulah kebaikannya. Kalau ada kebaikan pasti ada yang namanya keburukan. Nah, keburukannya apa, Bu? Nah, keburukannya adalah perluasan dan pengembangan usahanya akan mengalami hambatan bila modal yang dimiliki terbatas. Nah, ada kemungkinan ya modal yang dimilikinya itu terbatas. Karena kenapa, Bu? Nah, kan pengelolanya kan hanya satu orang gitu. Jadi terkadang itu ketika dia ingin melakukan perluasan usaha, terkadang dia harus bersinggungan atau bersinggungan sama yang namanya masalah finansial. Nah, jadi terkadang itulah yang menjadi hambatan kenapa perusahaan itu sering mengalami kegagalan dalam mengembangkan usahanya gitu. Jadi kemudian apalagi, Bu, keburukannya? Nah, keburukannya yang lain adalah apabila perusahaan mengalami kerugian hingga pailit, maka tanggung jawab pemilik modal tidak hanya terbatas modal saja, tetapi sampai harta pribadinya. Nah, seperti itu kan kalau kita nonton film Indonesia kan, film-film sinetron Indonesia kan terkadang itu kan mau gitu kan, kalau perusahaannya bangkrut gitu kan sampai rumahnya pun disita. Nah, mau seperti itu. Nah, di perusahaan perseorangan itu juga terjadi seperti itu gitu. Nah, jadi nggak ada seperti yang tadi kan pengertiannya itu kan antara perusahaan perseorangan itu antara harta pribadi dengan harta perusahaan itu satu, tidak terpisah, sehingga itulah yang menyebabkan itulah dampak negatifnya apabila perusahaan itu rugi atau failit atau bangkrut, maka harta pribadi itu pun bisa menjadi
bisa menjadi disita oleh tempat kita mengutang, seperti itu. Debitur kita bisa disita oleh debitur kita, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga apalagi Bu keburukannya? Nah, yang ketiga keburukannya lagi adalah apabila pemilik perusahaan tidak kreatif atau terampil dalam mengelola perusahaannya, maka perusahaan akan mudah mengalami failit. Benar sekali. Yang namanya pengelola perusahaan itu hanya sendiri, hanya satu orang gitu kan. Jadi terkadang itu kan ketika kita seperti inilah saya kasih contoh nih. Kan terkadang kalau kita sendiri aja pun, jangankan perusahaan, kita sendiri aja pun kalau kita mengalami sebuah yang namanya masalah gitu kan, sebuah yang masalah gitu kan, kalau nggak ada teman kita curhat, kalau tidak ada teman kita berbagi, kadang kita mau stres sendiri kan, pusing sendiri dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan keadaannya di sini gitu kan. Karena dia mengelola perusahaan itu sendiri, terkadang ide-ide kreatifnya itu pun terbatas, sehingga terkadang itu bisa menjadi kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, jadi biasanya kalau udah kalah saing itu tidak kecil kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut gitu. Nah, selanjutnya, kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal dunia. Benar sekali. Apalagi tidak ada ahli warisnya. Biasanya ini kalau pemiliknya meninggal, biasanya perusahaannya itu pun langsung bangkrut. Apalagi tidak ada yang namanya ahli waris, seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi Bu? Nah, ada yang namanya firma atau FA. Nah, firma itu adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Karena lebih dari 1 orang, biasanya akta kesepakatan ditandatangani di depan notaris sebelum didaftarkan ke panitera pengadilan. Nah, tanggung jawab pemilik firma tidak terbatas dan semua sistem permodalan dan pembagian keuntungan dijalankan berdasarkan kesepakatan. Jadi berbeda dengan perseorangan tadi ya. Kalau di firma itu harus ada yang namanya kesepakatan, mau tanggung jawab ataupun keputusan. Nah, selanjutnya, apa sih kebaikan dari firma itu Bu? Nah, kebaikan dari firma itu yang pertama itu adalah dengan pembagian tugas yang tepat, maka perusahaan dapat berkembang lebih cepat. Yang kedua, urusan permodalan lebih mudah karena dilakukan beberapa orang. Benar sekali, berbeda dengan perusahaan perseorangan tadi ya. Perusahaan perseorangan itu tadi kan segala sesuatunya harus dihadapi sendiri, mau itu dari segi finansial dan lain sebagainya. Sementara di sini kan ada beberapa orang, jadi mereka bisa bekerja sama kalau misalnya ada yang namanya masalah finansial. Nah, kemudian risiko kerugian tidak terlalu berat karena ditanggung bersama. Benar sekali. Ingat kata pepatah apa yang dikatakan ringan sama di sini, berat sama dipikul. Jadi kalau misalnya ada kerugian, itu tidak hanya ditanggung 1 orang saja, tapi ada beberapa orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selamat datang Mbak Lala. Kemudian yang keempat, apalagi kebaikannya Bu? Nah, kebaikannya lagi adalah resiko kredit dari debitur dapat lebih mudah karena kepercayaan yang dimiliki lebih besar dari perusahaan perseorangan. Benar sekali ya. Oke, kalau begitu keburukannya apa Bu? Nah, keburukannya kita lihat. Nah, potensi perselisihan sesama pemilik modal sama tinggi. Ya, benar sekali. Semakin banyak pemilik modal di dalam perusahaan tersebut, maka potensi perselisihannya pun akan semakin tinggi. Karena apa? Ya, semakin banyak kepala, pasti selek-seleknya itu atau perselisihan itu pasti akan semakin banyak gitu. Kemudian, keputusan seringkali tidak bisa cepat diambil karena harus dilakukan bersama-sama. Kemudian, kerugian akibat kebijakan yang dilakukan oleh salah satu anggota harus ditanggung bersama. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anggota, maka kesalahan itu tidak hanya ditanggung oleh yang melakukan kesalahan itu, tapi akan ditanggung oleh semua anggota perusahaan, seperti itu. Kemudian, tidak ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik. Nah,
sama seperti perusahaan perseorangan tadi ya, antara kekayaan perusahaan sama kekayaan pemilik itu sama atau tidak, terpisah. Kemudian kelangsungan perusahaan terganggu ketika ada pemilik modal yang meninggalkan perusahaan. Benar sekali. Nah, kemudian ada lagi nggak Bu badan usaha? Nah, ada lagi, ada yang namanya persekutuan komanditer, nah atau CV. Nah, saya yakin teman-teman di sini sering melihat CV kan, apalagi di Indonesia itu banyak yang namanya CV. Nah, CV itu apa Bu? Persekutuan komanditer atau komanditer pennotscape itu dari bahasa apa? Ada yang tahu nggak ini dari bahasa apa? Komanditere pennotscape, ada yang tahu nggak itu dari bahasa apa? Bahasa Jerman. Ada yang tahu lagi? Itu bahasa apa sih? Komanditire pennotscape. Ada yang tahu? Prancis. Mana bahasa Indonesia? Ya, benar Mbak. Itu bukan bahasa Indonesia. Nah, jadi Komendetaire Pennotscape ini adalah bahasa Belanda. Ini adalah bahasa Belanda. Nah, jadi apa itu Bu, persekutuan komanditer? Nah, persekutuan komanditer adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa pemodal, di mana sebagian mempunyai tanggung jawab terbatas dan sebagian lagi tidak terbatas. Berarti ada tingkatannya gitu, tingkatan penanggung jawabnya ada gitu. Oke. Nah, selamat datang Mbak Awin. Nah, persekutuan komanditer ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah sekutu aktif. Nah, sekutu aktif yaitu pemodal yang menanamkan modal serta menjalankan usaha dan tanggung jawab penuh atas maju mundurnya perusahaan. Kemudian, tanggung jawab sekutu ini tidak terbatas pada modal saja, tetapi juga pada harta kekayaan pribadi. Artinya, jika CP bangkrut, maka kekayaan pribadinya akan dimasukkan jika kekayaan perusahaan tidak dapat menutup. Nah, jadi inilah. Jadi, kalau yang namanya sekutu aktif itu tidak ada yang namanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Itu sama disatukan gitu. Nah, jadi kalau ada yang namanya sekutu aktif, pasti ada yang namanya sekutu pasif. Nah, jadi sekutu pasif itu apa? Nah, sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya sebatas menanamkan modal dan tidak menjalankan usaha. Tanggung jawab sekutu ini terbatas pada modal yang ditanamkan. Nah, kita balik ke slide yang tadinya. Nah, di sini kan dikatakan tanggung jawab perusahaan CV adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa pemodal, di mana sebagian mempunyai tanggung jawab terbatas dan sebagian lagi tidak terbatas. Nah, jadi yang memiliki tanggung jawab terbatas ini siapa? Ayo coba dulu. Yang memiliki tanggung jawab terbatas ini siapa? Dan yang memiliki tanggung jawab dan yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas ini siapa? Ayo. Tadi kita kan sudah
melihat perbedaan-perbedaan dua jenis-jenis CV-nya. Ayo, siapakah di sini yang memiliki tanggung jawab terbatas dan siapa yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas? Ayo. Siapa yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan siapa yang memiliki tanggung jawab terbatas? Ayo. Mbak Awin. Mbak Lala. Ayo jawab. Oh, udah dijawab. Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Santi, sama Mbak Riri. Siapa yang memiliki tanggung jawab terbatas dan siapa yang tidak memiliki tanggung jawab terbatas? Siapa yang memiliki tanggung jawab terbatas dan siapa yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas? Pemilik saham, ya kan itu kan ada memang pemilik saham, Mbak. Tapi di sini kan pertanyaannya itu kan ada siapa yang memiliki tanggung jawab terbatas dan siapa yang tidak terbatas gitu. Yuk mari. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, aku tak peduli. Coba kau pikir. Oke, jadi jawabannya adalah benar sekali yang Mbak Lala ya. Jadi yang memiliki tanggung jawab terbatas itu adalah sekutu pasif. Sementara tanggung jawab yang tidak terbatas itu dimiliki oleh sekutu aktif. Gitu, sekali lagi, yang memiliki tanggung jawab terbatas itu adalah sekutu pasif dan yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas itu adalah sekutu aktif. Udah ya, itu jangan lupa. Selamat datang Mbak Ami nih. Oke, selanjutnya kita kembali lagi, lanjut lagi. Nah, keuntungan dibagi kepada semua pemilik modal sesuai dengan perbandingan modal yang di sektor perusahaan. Nah, bila terjadi pailit, maka seluruh sekutu aktif yang menanggung seluruh kerugian persekutuan ini. Nggak enak ya menjadi sekutu aktif ya? Tanggung jawabnya besar. Nah, jadi gini maksudnya tadi. Keuntungan dibagi kepada semua pemilik modal sesuai dengan perbandingan modal yang disetor ke perusahaan. Nah, misalkan ya si A itu kan menanamkan sahamnya itu adalah sekitar 30%. 30% menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Iya, benar sekali Mbak ya, tapi kalau memang keuntungannya sama mereka lebih banyak gitu ya sih. Nah, contoh yang tadi, kalau misalnya si A itu menanamkan modalnya itu 30% di perusahaan tersebut. Nah, kemudian dalam 1 bulan misalkan perusahaan itu mendapatkan keuntungan 100 juta 1 bulan. Nah, jadi karena si A tadi menanamkan modal sahamnya itu 30% di perusahaan tersebut, maka dia pun akan berhak sebanyak 30% atas keuntungan tersebut. Nah, atas keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi dari 100 juta itu, maka dia berhak atas 30
30% atau 30 juta dari keuntungan tersebut. Nah, jadi keuntungan itu sebanding lurus dengan berapa banyak modal yang kamu tanamkan gitu, seperti itu. Oke. Nah, kebaikannya itu apa, Bu? Nah, kebaikan dari perusahaan komanditer ini adalah untuk mendirikannya tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena banyak anggotanya gitu. Kemudian, untuk menambah modal relatif lebih mudah dengan menambah sekutu pasif baru. Nah, yang gitu. Jadi itulah siasatnya. Kalau misalnya perusahaan itu mengalami kekurangan modal, ya tinggal menambahkan sekutu yang baru, sekutu pasifnya aja gitu. Hanya untuk menanamkan sahamnya aja di perusahaan itu gitu. Kemudian akta pendirian CV dapat digunakan sebagai agunan kredit. Nah, jadi aktanya itu bisa digunakan untuk meminjam sejumlah uang dari bank ataupun dari perusahaan-perusahaan finansial lainnya gitu. Kemudian keburukannya. Nah, keburukannya adalah bila anggota aktif tidak jujur, maka anggota pasif dapat dirugikan. Ya, ini dia ya. Kemudian perkembangan perusahaan hanya tergantung pada anggota aktif saja. Anggota aktif mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas gitu. Jadi tanggung jawabnya terletak jadi maju tidaknya sebuah perusahaan atau CV itu berada di tangan anggota atau sekutu aktif gitu. Kemudian ada lagi yang namanya perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang permodalannya diperoleh dari penerbitan saham. Nah, yang kemudian dibeli oleh para anggotanya, baik yang bersifat umum atau khusus orang tertentu saja. Nah, ada di sini katanya saham. Ada yang tahu nggak pengertian saham itu apa? Apa sih saham itu? Ada yang tahu nggak saham itu apa? Saham. Apakah saham? Ada yang tahu kah saham itu apa? Nah, saham adalah jenis surat berharga katanya. Ada yang lain pendapatnya? Saham itu apa sih? Jenis surat berharga kata Mbak Santi. Ada yang lain? Halo Mbak Apeng. Nah, jadi benar sekali ya. Yang namanya saham itu adalah surat-surat berharga yang mengacu kepada kepemilikan perusahaan gitu. Apa sini? Nah, jadi saya mau nanya ini, saham itu bisa nggak diperjualbelikan? Saham itu bisa nggak diperjualbelikan? Bisa. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu saham itu diperjualbelikan di mana? Ayo. Di Indonesia itu saham itu diperjualbelikan di mana? Di pasar saham. Nah, ada yang lain? Ada yang tahu nggak nama spesifiknya apa? Ya, jadi saham itu diperjualbelikan di bursa efek. Nah, kalau di Indonesia ada di Jakarta itu satu yang terkenal itu namanya Bursa Efek Jakarta. Nah, jadi saham itu bisa diperjualbelikan di sana gitu. Jadi yang namanya harga saham itu tidak pernah konstan atau tetap, selalu mengalami yang namanya fluktuasi atau naik turun. Nah, jadi keuntungan dari saham itu biasanya dikatakan apa?
keuntungan atas penjualan saham itu dikatakan apa? Kan ada nih, kalau misalkan kita kan, misalkanlah kita membeli sahamnya itu 100 juta, kemudian kita bawa ini ke Bursa Efek Jakarta, kita ke Bursa Efek, kita jual kembali. Nah, kemudian tiba-tiba harganya bisa laku 150 juta. Nah, keuntungan itu biasanya dikatakan apa? Ada yang tahu nggak? Keuntungannya itu biasanya dikatakan apa? Laba. Pas Ayo bilang laba. Ada yang lain? Ayo. Ada yang lain? Gak ada? Nah, jadi keuntungan atas penjualan saham itu biasanya dikatakan dividen. Bukan laba ya. Keuntungan penjualan saham itu dikatakan dividen. Bentar ya, saya ketikkan di sini. Keuntungan atas saham disebut dengan dividen. Oke. Ada di buku. Kalau ada di buku kenapa nggak dibaca bukunya? Oke. Kemudian, menurut jenisnya, PT terbagi atas perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Nah, perusahaan terbuka adalah perusahaan PT yang sahamnya dapat dimiliki atau dibeli oleh siapa saja tanpa menggunakan syarat khusus. Perdagangan biasanya terjadi di Bursa Efek. Nah, jadi seperti yang kita bahas minggu-minggu yang lalu, kalau ada yang namanya perusahaan, jadi kalau perusahaan itu di belakang nama perusahaan itu ada dituliskan TBK, sekali lagi ada dituliskan yang namanya TBK, artinya perusahaan itu sahamnya boleh dibeli maupun dimiliki oleh siapa saja gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada perusahaan atau PT yang di belakang namanya, di belakang nama perusahaan itu ada, kalau misalkan nih ya, PT Indofood, ini misal ya, pemisalan ya, PT titik Indofood. Nah, kemudian ada koma, setelah Indofood itu ada koma, ada tulisan TBK. Maka berartinya adalah saham yang ada di dalam perusahaan Indofood itu bisa dimiliki atau dibeli oleh siapa saja gitu. Nah, jadi kalau Mbak Ami nih, kalau misalnya kan punya uang banyak ini, katakanlah 300 juta dolar US gitu kan. Jadi Mbak Ami ini mau beli saham di perusahaan Indofood. Nah, karena dia kan ada tulisan TBK-nya di belakangnya. Jadi Mbak Ami ini juga bisa membeli saham di sana, bisa memiliki saham di PT Indofood tersebut gitu. Jadi tinggal Mbak Ami ini pengen belikan berapa persen sebenarnya saham di dalam PT Indofood tersebut. Ya udah tinggal bayarkan aja gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya perusahaan tertutup. Nah, yaitu perusahaan yang sahamnya hanya dapat dimiliki atau dibeli orang-orang yang memiliki syarat khusus, biasanya hubungan keluarga, organisasi, dan ikatan khusus lainnya. Jadi ini tidak bisa dimiliki secara bebas gitu. Nah, kalau cara membeli saham itu kamu mbaknya langsung datang ke Bursa Efek aja, Mbak. Nah, di sana nanti kan ada itu nanti misalnya kan kalau yang namanya di Bursa Efek itu ada saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang sifatnya terbuka yang akan ditunjukkan di sana. Kalau misalkanlah PT Bakri, PT katakanlah contohnya ya, ini contoh ya, PT Bakri, Indofood, dan lain sebagainya. Nah, di sana kan itu kan setiap harinya itu akan
tunjukkan fluktuasi dari saham tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang namanya saham itu harganya itu tidak selalu konstan. Dia kan mengalami yang naik turun. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Amini pengen beli saham gitu kan, pengen punyalah itu kan usaha, pengen beli saham gitu kan. Tapi saya punyanya cuma duit gitu kan, tapi saya pengen punya penghasilan. Nah, jadi datang aja ke Bursa Efek. Nah, saham yang bagaimana yang pengen Mbak Amini miliki, boleh dibeli di sana ya gitu. Jadi Mbak itu hanya menyetorkan uang dan saham itu sudah menjadi milik Mbak dan tinggal tanda tangan di depan notaris seperti itu. Iya, ya gitu Mbak. Membeli sahamnya, jadi Bursa Efek itu adalah tempat jual beli saham gitu. Iya dong, pakai notaris dong. Semua pakai notaris. Gitu. Nah, kemudian ada 3 komponen di dalam PT, ada yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas. RUPS menetapkan, loh, kok nggak bisa dipertanggungjawabkan? Kenapa nggak bisa? Oh iya, bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar, bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Iya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang namanya jual beli di Bursa Efek itu berarti saham-sahamnya itu atau perusahaan-perusahaannya itu bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya, kalau misalnya bangkrut ya memang berarti ya sahamnya ya bangkrut juga Mbak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membeli saham gitu kan, kita harus jeli melihat perusahaannya gitu. Kita harus bijak memilih perusahaan, di perusahaan mana sih kita akan menanamkan modal atau menanamkan saham kita gitu. Oke, jadi 3 komponen di dalam perusahaan. Nah, ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Nah, di sini RUPS ini menetapkan yang pertama itu pengesahan laporan keuangan, kemudian pengangkatan atau pemberhentian direksi atau dewan komisaris. Nah, jadi di sini bisa diberhentikan dan diangkat direksinya, dan semua itu diputuskan di dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kemudian pembagian keuntungan atau dividen kepada pemegang saham, para direksi, dewan komisaris, karyawan, serta cadangan untuk perusahaan. Nah, kemudian program atau kebijakan pokok perusahaan pada periode mendatang. Jadi semuanya ini kebijakan-kebijakannya itu dirapatkan di dalam rapat umum pemegang saham. Nah, komponen yang kedua itu apa, Bu? Nah, komponen yang kedua itu ada yang namanya direksi. Nah, direksi ini ditunjuk oleh RUPS yang bertugas mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat umum pemegang saham dalam bentuk sistem teknis yang dijalankan oleh perusahaan. Direksi terdiri atas seseorang atau beberapa orang, dan dewan direksi sendiri terdiri dari beberapa orang. Nah, kemudian yang ketiga komponennya itu adalah dewan komisaris. Ya. Dewan komisaris ini terdiri dari para pemegang saham. Nah, dewan komisaris inilah yang mengawasi pekerjaan direksi dan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang sudah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, secara umum dewan komisaris merupakan pembela kepentingan pemegang saham. Nah, gitu. Kemudian apa sih kebaikannya? Nah, kebaikannya adalah risiko bagi pemegang saham ringan atau terbatas, hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya. Jadi seperti ini, Mbak. Kalau katakanlah kerugian dari perusahaan itu adalah 100 juta gitu kan. Misalkan Mbak itu hanya punya saham 5% di perusahaan itu, maka kerugiannya itu pun yang ditanggung sama Mbak itu adalah hanya sebatas 5% saja gitu. Jadi
mau keuntungan mau kerugian itu tergantung berapa persen yang mbak tanamkan di perusahaan tersebut gitu. Jadi mau untung mau rugi itu hanya ditetapkan, hanya jumlahnya hanya ditetapkan oleh berapa sih persentase saham yang kita tanamkan di situ gitu. Kemudian kebaikan yang kedua adalah kelangsungan kegiatan usaha perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada satu orang dan perusahaan dikelola oleh para direksi yang profesional. Nah, kemudian untuk penambahan modal lebih mudah yaitu dengan cara menjual saham-saham. Pemegang saham dengan mudah menjual belikan sahamnya. Kemudian ini keburukannya. Nah, keburukannya adalah proses pendirian perusahaan lebih sulit dan memerlukan biaya lebih mahal. Kemudian, pengelolaan perusahaan lebih rumit sehingga perusahaan memerlukan para direksi yang profesional. Biaya operasional dan pajak perusahaan lebih besar. Kemudian, keuntungan seringkali tidak bisa cepat diambil karena harus dilakukan bersama-sama. Nah, jadi keuntungannya itu juga harus dirapatkan dulu di rapat umum pemegang saham. Jadi nggak boleh langsung diambil gitu. Nah, keburukannya apa? Oh, udah tadi ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya badan usaha menurut jumlah tenaga kerjanya. Nah, jadi di sini ada tiga macam perusahaan menurut jumlah tenaga kerjanya. Nah, jadi kalau yang namanya perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Nah, perusahaan ini biasanya didirikan dalam bentuk badan usaha perseorangan. Nah, yang kedua, perusahaan sedang. Perusahaan sedang adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Nah, perusahaan ini sudah menggunakan jasa orang lain untuk membantu mengelola usahanya walaupun pemiliknya tetap aktif ikut dalam mengelola perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya perusahaan besar. Nah, perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Perusahaan ini sudah menetapkan sistem manajemen yang rapi dan profesional. Jadi, dalam perusahaan terdapat pembagian kerja atau spesialisasi. Nah, saya ingat ini katanya bosnya Mbak Masayu itu adalah memiliki perusahaan ya, Mbak ya. Ya, Mbak ya. Mbak Masayu. Oke. Oke, jadi kalau enggak di mbak-mbak ini, di antara mbak-mbak ini yang ada masih di sini, siapa di antara kalian yang bosnya itu adalah pemilik perusahaan? Ya, oke, Mbak Neng Tia. Nah, oke. Oke, Mbak Neng Tia, kalau menurut dari ini ya, pelajaran yang kita pelajari hari ini, jenis usaha yang dimiliki oleh bosnya Mbak Neng Tia itu masuk golongan yang mana, Mbak? Coba. Ayo Mbak Neng Tia. Masuk golongan yang mana? Perusahaan kecil. Jadi tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang ya. Nah, 15 orang. Oh, berarti jadi Mbak Nentia udah tahu lah ya bedanya, udah tahu lah ya, udah paham lah ya.
Itu bukan perasaan ya Mbak Riri ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Koperasi. Nah, koperasi itu berasal dari kata kooperatif yang artinya usaha bersama atau badan usaha bersama. Nah, jadi tadi modelnya koperasi itu ada berasal dari tiga, ada yang namanya simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, kemudian tadi kita belajar apa lagi? Ayo, coba ingat lagi. Ini udah mau siap, Mbak? Saya mau mengingatkan kembali. Saya mau tanya ini, ada yang dapat nggak tadi pelajaran yang tadi? Gitu. Ayo, apalagi tadi? Selain koperasi, apalagi? PT. Nah, saya mau tanya ini. Oke. Yang namanya perusahaan perseorangan, firma, perusahaan perseorangan sama firma itu antara kekayaan pribadi sama kekayaan perusahaan beda nggak? Terpisah nggak? Tidak. Ada yang Mbak Ana bilang beda. Ada yang lain? Bisa. Ada lagi. Perorangan sama ini, ya perorangan sama firma, FA. Beda. Ayo lagi, siapa lagi? Ayo, saya mau nanya ini, cepat. Beda apa enggak? Terpisah atau enggak? Antara kekayaan pribadi sama kekayaan perusahaan. Nggak dengar kan tadi kan? Kalau yang namanya kekayaan pribadi sama kekayaan perusahaan itu di dalam perusahaan perseorangan maupun perusahaan firma itu tidak terpisah, itu satu gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya bangkrut, ada kemungkinan juga harta pribadinya akan disita seperti itu. Wah, lupa ya. Padahal tadi diulangnya itu dah. Aduh, itu jangan lupa ya Mbak ya. Antara kekayaan pribadi sama kekayaan perusahaan itu tidak terpisah di dalam perusahaan perseorangan maupun di firma. Nah, tadi kan di komanditer juga kita kan ada berbicara tentang tanggung jawab terbatas sama tanggung jawab tidak terbatas. Nah, yang memiliki tanggung jawab terbatas sama tidak terbatas ini siapa? Ayo. Ayo. Siapa yang memiliki tanggung jawab terbatas dan siapa yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas? Nah, yang terbatas itu siapa? Yang tidak terbatas itu siapa? Mbak Riri terbalik, Mbak Riri terbalik ya. Iya, seringan terbalik Mbak Riri ini kayaknya. Jangan terbalik lagi, Mbak. Oke. Oke, jadi jangan lupa ya, kalau yang namanya tanggung jawab terbatas itu dimiliki oleh sekutu pasif, sementara tanggung jawab tidak terbatas itu dimiliki oleh sekutu aktif. Ya, oke. Jadi perusahaan juga badan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerjanya ada 3. Ada yang namanya perusahaan kecil yang anggotanya 5-19 orang, kemudian perusahaan sedang 20-99, dan perusahaan besar di atas dari 100. Nah, gitu. Jadi pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa hari Minggu di KDEI. Oke, Mbak? Jangan lupa ini dibaca lagi. Ya, jangan lupa. Nanti ditanyain lagi loh minggu depan. Oke, meja putih siap, Bos. Ya, ini jangan lupa dibaca lagi, Mbak. Baca lagi nanti. Nanti minggu depan, hari Minggu tak tanyain lagi. Oke. Selamat istirahat semua ya.
Jangan begadang lagi, langsung tidur. Nanti jawabannya kan udah ada nilai, nanti nilai A plusnya kalau benar jawabannya. Oke? Oke.